This is Amelia Maria Tia. As we know, semua manusia mempunyai caranya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 99% orang memutuskan untuk menjadi seorang tekstil. Nah, sekarang kita sudah ada di Kampung Adat Wologai, tepatnya di Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detsoko, Kabupaten NT. Nah, di sini terdapat sebuah kafe yang merupakan kafe yang menggunakan konsep ekonomi kreatif. Baik, untuk mengetahui tentang apa konsep ekonomi kreatif yang digunakan oleh kafe ini, sekarang kita akan menuju ke kafe tersebut dan akan melakukan wawancara singkat bersama salah satu pengelola kafe ini. Yuk! Nah teman-teman, ini dia Maro Cafe. Tempat kopi dan sekalian belajar tentang kopi. Ya silakan masuk. Ya, perkenalkan dulu ya. Saya adalah salah seorang petani dan barista yang ada di Maro Cafe ini. Jadi nanti ketika tamu yang datang biasanya harus melihat dulu menu yang ada di sini. Nama saya Yuli ya. Silahkan mungkin. Baik, terima kasih Mama atas perkenalannya. Jadi saya akan bertanya sedikit mengenai Maro Cafe. Baik Mama, yang pertama, apa sih itu Maro Cafe? Bagaimana latar belakang sampai berdirinya Maro Cafe? Ya, Maro Cafe itu kita mengambil kata bahasa daerah dari sini. Maro itu berarti pondok. Jadi Maro itu biasanya berada di tengah perkebunan, tempat istirahatnya para petani kopi, petani semualah jenis-jenis tanaman yang ada di kintal Desa Wologai Tengah ini. Kemudian kami ambil nama itu, kemudian kami memberikan nama itu di coffee shop kami, Maro Cafe. Juga bisa diartikan mantap aroma kopinya. Ya, sebenarnya gitu. Jadi harus tahu ya. Terus yang melatar belakangi sehingga Maro Cafe ini hadir di tengah kampung adat ini, pertama karena potensi kampung adat tadi yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara maupun domestik. Nah, itu yang melatar belakang yang pertama. Nah, yang kedua dan yang paling utama adalah karena potensinya ada kopi di ketinggian 1100 itu. Jadi kenapa sih kita tidak membangun suatu tempat istirahat sekalian memperkenalkan kopi? Kalau di ND itu ada kopi yang terkenal juga di Wologai Tengah. Sebenarnya latar belakangnya itu. Terus yang kedua, mungkin kita banyak belajar dari banyak lembaga yang membimbing kami mulai dari tanam, petik kopi, prosesnya hingga keseduh, sehingga mungkin melatar belakangi bahwa petani itu jangan petani primitif, tapi petani itu harus petani yang milenial, berkreatif sehingga bisa menjual kopi itu sesuai standar dan harga diri tentunya. Ya, seperti itu sudah kayaknya. Ya. Baik, kapan berdirinya dan tadi Mama ada sedikit tentang lembaga yang membantu petani kopi. Oke. Dia berdirinya itu di tahun 2018, di bulan Mei 2018 tanggal 12. Itulah berdirinya Maro Cafe itu. Tapi berdirinya juga, rintangan banyak sekali. Pertama cemoohan, kemudian dia kan sebenarnya harus diambil dari petani kopi yang usianya 18 sampai 35. Tapi dengan waktu berjalan sehingga kafe itu tetap terus ada hingga saat sekarang. Nah, lembaga yang mendampingi itu adalah ini yang selalu saya bawa. Firetrade dari Jerman, Skopi, kemudian Lutheran Wall Relics dari Belanda. Tapi kantornya ini berada di Bali sekarang. Itu tetap, walaupun pendampingannya hanya 2 tahun dari 2018 hingga 2020 karena COVID, tapi pendampingan mereka itu tetap secara online. Apakah Maro Cafe ini, petani kopi itu tetap melakukan pemeliharaan kopi itu sesuai dengan ilmu yang sudah mereka kasih buat kami yang ada di Wologai Tengah. Baik Mama,
berkaitan tentang kopi. Kopi yang ada di Maro Cafe ini diambil langsung dari kebun sendiri ataukah masih diambil dari perkebunan petani-petani yang belum melalui pelatihan? Ya, standarnya seperti itu deh. Jadi kopi yang tersaji di sini atau kopi yang kalian menjualnya dalam bentuk green bean, roasted bean sampai seperti itu tentunya diambil dari petani yang udah terlatih. Nah, udah terlatih. Jadi 2 varietas. Jadi dalam setahunnya itu kami panen kopi itu Arabica di bulan 4 sampai bulan 7, kemudian beralih ke Robusta di bulan 7 sampai 11. Ya, kopinya diambil dari sini. Karena tadi itu latar belakangnya mau menaikkan dan memperkenalkan bahwa kopi di ini ada juga yang enak. Iya. Nah, seperti itu. Lalu Mama, karena diambil dari kebun sendiri, bagaimana proses pengambilan kopi itu sampai berbentuk bubuk atau berbentuk roasted bean dan green bean? Oh iya, kan tadi kita melalui sekolah dan bimbingan ya lewat lembaga itu. Jadi kita sudah dikasih ini, ada tugas masing-masing. Mulai dari pemberdayaan masyarakat, kemudian pengembangan pariwisata, usaha loko kopi. Jadi dengan bidang-bidang ini tertata sudah lah bahwa teman ada yang di lapangan menyiapkan kopi green bean, melihat para petani memprosesnya seperti ini, mulai petik merah, ya sehingga rasanya nanti ibarat kopi luwak. Bedanya saja karena luwak itu difermentasikan di perut, sedangkan ini manusia punya. Tapi idealnya dia kita petiknya harus merah. Nah, sehingga mungkin ada